Nah, kalau jadi debat kemarin dengan seluruh pendeta di Indonesia, saya mau minta, coba dong satu pandangan sains, saya tadi kaji secara saintifik, satu saja, Bible memandang ilmu pengetahuan modern, satu ayat saja. Kalau ada saya kembali lagi ke Kristen. Ini direkam ini. Kalau ada satu ayat saja bicara tentang ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya akan masuk Kristen lagi, murtad lagi, kembali lagi Kristen. Kalau ada. Sementara saya ini sudah banyak, sudah ratusan. Bahkan ketika musim haji tahun 2013, angkasawan Amerika Lawrence Edward Joseph ingin mencari tahu tentang Hajar Aswad, batu hitam. Tidak diberikan izin oleh King Abdullah. Piu kafirun tidak boleh masuk ke dalam, hanya boleh dari udara. Digunakan teleskop untuk melihat apa nih Hajar Aswad. Ternyata beliau berkomentar, menyusun pernyataan secara sistematis, diungkapkan pada New York Times, koran terkenal di Amerika. Apa kata beliau? Kami berhutang besar kepada umat Islam. Andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Begitu ditelusuri dengan teleskop, diamati, melakukan observasi, ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Kaki seorang hamba dari pelataran kiamat, yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, kecuali dia ditanya 4 persoalan. Yang pertama yang ditanyakan, an umri fima afnah, umurmu dengan apa engkau habiskan. Saya baru duduk tadi di sini mau sholat, sudah ditodong, Ustadz sudah 3 kali ke sini, nggak tahu saya, karena saya ini petarung lapangan, bukan petarung kandang. Kandang saya pun nggak tahu di mana. Jadi saya ini orang yang sejak awal komitmen. Karena itulah manusia. Pertama kita bahas manusia dulu, jangan dulu mukmin. Kalau manusia, aspek yang melekat dalam jiwanya adalah pengakuan. Manusia itu kalau berbicara A sampai masuk dia kubur A. Dari awal saya di sini, kalau betul sudah 3 kali, dari awal sampai sekarang saya tidak pernah berubah, karena saya manusia. Ular kalau dibuka mulutnya, lidahnya lidahnya bercabang, manis sekali. Allahu Akbar. Ular lidahnya bercabang. Kalau orang, itu kan lagu, Pak. Nggak laku kalau lagu di sini. Ini dakwah. Kalau orang lidahnya satu, ular bercabang. Sedang musim ular, apalagi di komplek. Menggambarkan situasi, kondisi bangsa sekaligus keadaan keberagaman kehidupan kita beragama. Hati-hati dalam beragama, bisa-bisa kita dipatok oleh dakwah itu bukan menceritakan yang sudah lewat, yang di depan dan sementara. Itu dakwah. Solution in the life, menjawab, memberikan solusi di dalam setiap perjalanan hidup yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Umur kita yang ditanyakan oleh Allah, an umri fima afnahu, umurmu dengan apa kau habiskan. Ini susahnya kita ini tidak pernah paham bahwa harta yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita adalah umur, usia hidup. Dengan apa kita habiskan usia kehidupan kita? Kita habiskan dengan ibadah kepada Allah. Apa tidak usah kerja? Oh, enggak begitu dalam Islam. Islam perintahkan umatnya cari harta, cari jabatan, cari pangkat setinggi langit. Imma lidunya kana kata Yesus abadan wa madan irotika ka kanaka tamutukoda.
Cari duniamu seolah-olah hidup 1000 tahun, cari akhirat seolah-olah mati besok. Tapi ada satu tanggung jawab ketika Allah berikan umur kepada seorang mukmin. Saya sejak mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 2006, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, komitmen, konsisten, objektif dalam menjaga umur ini. Jadi kalau Allah berikan umur 30 tahun, minimal setiap hari ibadah yang kita lakukan, perbuatan baik, amal kebajikan, amal soleh, soleha yang kita lakukan di hadapan Allah, kalau diberikan napas kita sampai mencapai tingkat usia tua, maka separuh lebih dari usia kita itu adalah kebaikan, amal, kebenaran yang kita lakukan dalam kehidupan sebagai seorang mukmin. Konsisten dari awal. Cuma bedanya saya dengan Bapak Ibu dalam konteks penerimaan iman dan pengamalannya memang kita beda. Bedanya di mana? Begini, ibu bapak ketika lahir sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fikorari makin disimpan ke dalam kantong rahim seorang ibu yang beriman. Saya juga disimpan ke dalam kantong rahim ibu saya yang tidak beriman. Tapi saya dalam kantong rahim ibu saya adalah fitrah. Sama posisinya, kita Islam. Alastu bi rabbikum qalu bala sahibna. Ada agreement, ada deal to deal, ada perjanjian antara makhluk manusia. Saya di kandung rahim ibu saya dengan ibu bapak saudara-saudara. Sama posisinya. Kita adalah fitrah, kita adalah Islam. Kita mengaku di hadapan Allah akan menyembah kepadanya. Berarti posisi kita pada waktu itu sama, fitrah. Lalu Allah turunkan ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di sini kita berbeda. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Begitu saya lahir, begitu ibu bapak lahir, kondisi sosiologisnya beda. Saya lahir di tengah kompleksitas masyarakat pemeluk agama Kristen. Maka pada waktu saya lahir, kefitraan saya itu sirna, hilang. Ibu bapak tetap terpelihara. Berjalan seiring waktu, Allah memberikan hidayah. Setelah Allah berikan hidayah, pangkat jabatan yang melekat pada diri saya adalah seorang orang yang mayadillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Setelah Allah berikan hidayah, maka kami mendapatkan gelar mukmin. Muslim banyak Pak, tapi mukmin belum tentu. Mengaku Muslim, beragama Islam banyak, tapi mengaku beriman. Makanya Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang Islam, cari Muslim, tunggu setiap tahun datanglah ke lapangan bola kaki pada momentum Idul Fitri, Idul Adha. Oh, itu Muslim banyak, orang Islam banyak. Tapi kalau antum mau cari orang mukmin, hadirlah di setiap pengajian. Itu banyak. Sedikit. Jadi kalau Muslim belum tentu mukmin, apalagi sekarang banyak sekali ular. Loh, itu lebih bahaya daripada kafir. Masya Allah. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Muhammad, wahai Nabi, jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kufar, kafir, wal munafikin, dan munafik. Dulu saya anggap kafir itu munafik. Tidak, Al-Quran menjelaskan ternyata munafik adalah golongan mengaku Islam tapi menghancurkan relevan dengan upaya kafir. Dari sebelum datang Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum beliau,
sampai datangnya Rasulullah Muhammad SAW, umatnya di akhir zaman, orang kafir tidak pernah berhenti mengganggu Islam. Pertarungan antara hak dan batil abadi. Nah, bagaimana supaya kafir menang? Karena dalam catatan historik, dalam hamparan sejarah kafir tak pernah menang melawan Islam, baik dalam pergulatan perang fisik maupun dalam pertarungan argumen sains. Kalah. Bagaimana caranya supaya menang? Gunakan, pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya jangan heran, seiring dengan berkembangnya ular kobra di kompleks-kompleks, banyak juga, oh memang relevan, Allah memberikan kesaksian bagi alam, alam jadi cerita bagi kita. Nah, ini kalau pendakwa itu pandai membaca rekam jejak politik dalam konteks kekinian, itu dibutuhkan pendakwa seperti itu. Supaya apa? Mengajarkan umat Islam jangan seperti kerbau, mau ditarik kiri, tarik ke kanan. Perhatikan saja baik-baik dalam kompleksitas kehidupan kita bernegara hari-hari ini. Ini tidak bedanya dengan company, perusahaan, properti. Bagaimana kira-kira pengalaman tinggal di kompleks? Saya pun di Jakarta di kompleks, di Cibubur. Itu ada bosnya di atas. Nah, bosnya ini selalu mengatur strategi untuk membangun properti. Anggaran sudah dipersiapkan, kira-kira begitulah sekarang. Tapi ada tantangan di depan dia. Ketika dia akan membangun sebuah asumsi, apapun yang dia lakukan, dan ini memang sudah jadi isu sampai ke ujung-ujung dunia. Kalau Anda mau berhasil atau Anda mau gagal, jangan coba-coba. Argumen yang paling tepat untuk dipakai supaya Anda itu bisa menjadi seorang petinggi, Anda berhasil dalam hidup, Anda bisa kaya raya, satu yang Anda gunakan, isu tentang Islam. Padahal orang Islam ini cuma 1,7 miliar di dunia. Kalau wanita Islam ini wanita cantik, kalau buah Islam ini buah yang sedap, buah yang manis, Masya Allah. Ada yang hanya memetik, memakan buahnya, ada juga yang menanam dan merawat pohon Islam ini. Kebetulan pohonnya, yang pokok pohonnya ini di mana? Indonesia. Dikenal mayoritas berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Bukan nation religion, nation state. Bukan negara agama, bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, tapi dia adalah negara bangsa. Makanya Menteri Agama ini nggak perlu mengatakan saya Menteri Agama, bukan Menteri satu agama. Nggak ada orang memuji kau. Ya, orang Islam juga tahu, kami para pendakwa pun tahu bahwa milik yang memiliki jamaah ini, masyarakat Muslim ini adalah kami para pendakwah. Coba saya datang ke sini kan orang lihat, oh saya mau datang dia banyak. Coba andaikan yang datang di sini Nusron Wahid atau Menteri Agama, nggak semuanya ini, paling setengah sama. Betul? Iya apa iya? Ya memang begitu faktanya. Kendor kita. Lalu kenapa kita takut? Apa yang kita takuti? Nggak ada, nggak usah takut kalau pendakwa. Apa yang ditakuti? Saya dari dulu nggak pernah minta-minta dikawal. Tetap konsisten. Dari dulu berdakwah pakai mobil, nggak berhenti. Karena memang sudah dari awal bicara begitu. Apa yang kita ucapkan di dunia tercatat di akhirat. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Setiap saat ada monitor, ada tim pengawas yang mengawasi kehidupan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kula insanin alzamnahu ta'irau fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma 'alaika hasiban. Dan tiap-tiap manusia, bukan tiap-tiap mukmin, bukan tiap-tiap kafir, wa kula insanin, dan tiap-tiap manusia kata Allah kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Di hari kiamat
kitab yalqahu mansura, kami bukakan kitab kehidupan di hadapannya. Iqra kitab kafa bin nafsikal yauma alaika hasiban, bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Oh, nggak bisa lari kita. Ini yang saya takut sekali. Makanya tetap konsisten, lurus, walking on the right track, berjalan di jalur yang lurus, jangan pernah bengkok. Pengakuan kita di hadapan Allah. Tapi kan kita lihat sekarang ini, yang menghancurkan Islam, yang merendahkan Islam, bukan orang kafir. Orang kafir remote dia pegang. Ini hari ini adu dengan siapa? Hari ini adu dengan siapa? Dipompah dari belakang, disepot dari belakang, cari masalah. Cadar mulai ditutupi, celana cingkrang mulai muncul lagi masalah-masalah baru terkait dengan pindah ibu kota. Ya sudahlah, pindah ibu kota itu kan adalah ketidakmampuan leader, pemimpin, seorang pemimpin untuk menghadapi kritik. Makanya dalam Islam itu, sekali lagi kita bukan negara Islam, tapi kita mayoritas Muslim. Pemimpin itu dalam Islam kriterianya sederhana, bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, bukan cuma kuat badannya, kuat juga fisiknya. Badannya kuat, tapi yang lebih kuat lagi mentalnya. Ini mentalnya harus kuat. Masjid ini kan kuat bukan karena tiangnya, bukan temboknya, bukan dindingnya, pondasinya. Nah ini kalau pemimpin tidak kuat menghadapi kritik, pindah. Hidup di kota metropolitan, zaman makin, apa istilah kita, edan. Tingkat pemikiran, rasio kekuatan intelektual manusia makin jauh ke depan, hebat. Pemimpin yang tertinggal dengan satu keputusan membabi buta. Isu yang paling enak dipakai ya Islam. Saya satu waktu mobil saya mogok di antara Banjarmasin dan Kalimantan Timur. Saya bukan engineer, saya bukan montir, saya turun perbaiki itu mobil karena tidak ada orang di tengah hutan. Saya coker mesinnya, senter pakai handphone, buka. Oh, rupanya ada baut yang lepas di bawah. Saya pasang, saya buka skrupnya, saya pasang bautnya. Mendekati subuh saya jalan. Jalanannya sunyi, yang lewat cuma trailer untuk pengangkut batu bara dari PT Kideko Jaya Agung. Daerah apa ini, perbatasan antara Kalimantan Selatan, daerah Tanjung, Kabupaten Tabalong. Jadi begitu saya jalan, mobil mau mendekati subuh, mobil jalan 50 meter, kutak. Saya bilang, Pak, berhenti Pak, meledak nanti ini mobil meledak. Enggak, saya sadar, iya ya betul, cari bengkel kita. Saya bukan ahli, saya paksa buka skrup dan bautnya. Inilah kehidupan kita. Apa kita jangan peduli dengan dakwah? Oh jangan, harus peduli, karena yang diserang Islam, begitu. Tunjukkan bahwa kita juga lebih jago berpolitik, supaya dia sadar, oh ternyata nih ustaz-ustaz lebih hebat merekam jejak politik di masyarakat. Tidak hanya kekuatan teologis yang sudah ditampilkan, tidak begitu. Rumus representasi teologis dalam konteks ayat-ayat Quran adalah menjawab segala bentuk realitas politik manusia, realitas hidup manusia yang pernah, sebentar, dan akan terjadi, bersifat sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Jawab, supaya dia berpikir, oh memang nggak bisa ditipu nih umat. Ustaz-ustaznya cerdas. Hentikan dulu, selama Jokowi jadi presiden, hentikan dulu dakwah di masjid, bidah kafir kepada sama muslim, hentikan dulu itu. Hentikan juga masuk neraka kalau nggak ikut mazhabnya, hentikan, stop. Sekarang kita bersatu. Dia mau NU, dia Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, apapun mazhab dalam Islam, nggak ada di dalam Al-Quran itu, nggak ada. Yang ada dalam surat Al-Arad, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian wahai orang-orang beriman. Stop itu. Kalau ada ustaz bicara di masjid selalu memojok-mojokkan Islam, justru itulah kelemahan kita. Stop. Begitu juga orang-orang munafik yang suka membackup. Jangan bilang bahwa ini tidak dalam hadis, ada semua dalam hadis.
Kiwamud dunia bi arba'ati asar. Nabi SAW, tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Nah, tapi ulama-ulama kita, masya Allah, di mana penguasa ngekor. Saya ceramah kemarin di Medan, panitia masjid datang sama saya, Ustaz, nanti bupati datang, wali kota datang, gubernur datang, ketua DPR datang, menteri datang, siapa yang tanya? Siapa yang tanya kamu? Menteri, saya mau tunggu pejabat. Pejabat yang datang kepada saya. Kalau saya pidato di Istiqlal, Jokowi dibawa, Ustadz yang paling mulia, amin ya robbal. Nah, kagak itu. Mau datang ke pintu masjid, datang juga ke pintu istana. Allah berubah. Saya ini bukan ulama, saya ini bukan ustadz, antum terlalu cepat. Saya ini cuma orang dari kafir yang masuk Islam, yang dapat hidayah, tapi Islam yang kami miliki. Islam yang kami dapati di atas segala-galanya. Bukan hanya meraba, bukan hanya menjadikan Islam sebagai agama, Islam dijadikan sebagai jantung dalam kehidupan kami. Mengalir dalam darah kekuatan ayat-ayat suci Al-Quran yang tidak hanya jadi teori, dijadikan sebagai bekal. Wa innahu lahudau wa rahmatul lil mu'minin. Dia bilang lil alamin terus, lil mu'minin, dia jadi pedoman sekaligus rahmat. Makanya negara kita ini jangan pernah berharap akan maju ekonominya, maju dari segala sektor kehidupan, maju dari segala lini, dari sektor ekonomi, dari sektor dari macam-macam persoalan. Tidak akan mungkin maju kalau Islam terus-terusan diganggu. Ini lagi tentang materi khilafah. Kenapa tidak ada barang lain? Oleh karena itu disuruh bungkam kita, disuruh diam. Siapa yang mau diam? Kita yang menertibkan bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Saya bukan ulama, tapi mencoba seperti ulama, pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, seperti ulama, karena ulama sudah tidak serius. Bahkan Nabi katakan ulama model begini diwaspadai. Ihsaru salasa asnafin min kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Terus kalau masih ada bisnis, terus saja supaya saya keluar. Jangan dipandang, hati-hati. Jangan Bapak Ibu berpikir yang mau datang ini mualaf. Dulu saya datang mualaf, sekarang saya datang sebagai Umar bin Khattab. Ada 1000 pejuang, kata seorang sufi mujahid, saya satu di dalamnya. Tinggal 100, saya satu di dalamnya. Tinggal 10, saya satu. Tinggal 1 orang. Insya Allah Yahya Waloni akan sampai ke liang kubur mempertaruhkan Islam. Allahu Akbar. Yang lain tiarap sekarang Pak. Saya sudah 13 kali dilapor dan tidak pernah takut dengan kematian. Justru itu yang saya cari. Ghadwatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Nggak mampu, sudah banyak yang ikut saya, angkat tangan menyerah. Kemarin seorang amir di Medan mau coba ikut saya, nggak mampu ente, coba saja Ustaz. Insya Allah saya pernah perang di Afghanistan, mari ikut saya. Bismillah. Baru dari tebing tinggi ke Kota Pinang udah nangis. Aduh Ustaz, nggak berani saya begini. Imamnya nangis telepon saya, Ustaz, ini Kapolsek suruh turunkan spanduk. Kenapa katanya kalian undang Ustaz radikal? Imam sendiri sudah digertak polisi, suruh hadir tuh polisi. Kalau bikin pengajian begini nggak usah diawasi. Kalau yang hadir begini berarti dari pembicara sampai yang duduk di masjid orang-orang baik. Muslim yang bajingan, jangankan sholat di halaman masjid pun dia nggak sanggup. Setan tidak berani masuk di dalam masjid. Yang ada di dalam masjid orang-orang baik. Jadi nggak perlu diawasi. Awasi itu kantor DPR sana. Awasi narkoba, awasi perjudian, awasi transaksi seks.
masih banyak urusannya. Justru disinilah bi ilmi ulama'i, dengan ilmu para ulama la halaka jahilun. Kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi SAW, la halaka jahilun, celaka orang-orang bodoh. Tidak sedikit hasil dari dakwah kami yang tadinya maling, begal motor, perampok, pelacur, begitu kami pulang ceramah, Allahu Akbar, panitia telepon, Ustaz, tetangga saya bahkan di Bandung, makelar tanah, tidak sholat selama 30 tahun, orang Sunda. Setiap kali maulud dia pidato 30 tahun tidak pernah injak masjid, memelihara jenglot, makelar tanah, kebal badannya. Begitu saya pulang ceramah, Allahu Akbar, panitia telepon, alhamdulillah Ustaz, beliau sudah sholat, bahkan sudah himayatan lil hajj, sudah naik haji. Allahu Akbar. Sekarang tanya kepada polisi, dia mampu bikin orang penjahat jadi sadar? Dia menunggu dalam status pidana. Hukum pidana itu menunggu laporan kejahatan pidana, baru dia tangkap. Tapi untuk memperbaiki akhlak dan moral manusia, tidak mampu pemerintah. Yang mampu itu bi ilmi ulama. Yang kedua baru pemerintah, bi adlil umaro, adilnya pemerintah yang digaung-gaungkan tentang Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'ud. Jadi jangan dibilang bahwa, jangan dibanding-bandingkan Islam dengan Pancasila, Al-Quran dengan Pancasila. Nenek-nenek tuh memang hati-hati Pak, dalam berislam ini yang perlu dijaga itu adalah kata agim, jagalah apa? Jagalah hati. Dilapis kedua hati itu apa? Orang boleh katakan feeling. Dilapis kedua hati itu apa? Naluri. Di balik naluri ada lagi lapisan paling dalam, lapisan ketiga. Ada 4 lapisan dia. Nanti terakhir akal, akli. Di lapis ketiga itu ada sukma. Nah, sukma ini jangan sampai mati. Kalau sukma sudah mati, pasti hati jadi busuk. Busuk hati, sukma mati. Mati hati, jiwa busuk, sukma busuk, hati busuk. Seluruh kehidupan kita mati. Makanya sukma jangan sampai busuk. Nah, memang begitu Pak, penerimaan Islam itu, apalagi kita membanding-bandingkan antara Nabi dengan proklamator, itu nggak bagus. Kenapa? Representasi kebajikan, implementasi, mengejawantahkan konteks kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan pemimpin dunia sekalipun, kalau dia mampu mensejahterakan suatu negara, berarti realisasi daripada uswah hasanah yang melekat pada Rasulullah SAW menjadi bagian dari dalam diri pemerintah itu. Biar dia pemerintahan kafir, liberal, nggak apa-apa. Berarti itulah warna, predikat, gelar yang melekat pada Rasulullah, uswah hasanah, teladan yang baik, direpresentasikan oleh para petinggi negara, pemimpin negara. Jadi tidak bisa dibandingkan. Nah, ada nenek-nenek ini mau coba bandingkan, ini kalau Bung Karno masih hidup dia tendang nih nenek ini. Kenapa? Karena memang sukmanya sudah mati. Kalau sukma sudah mati, hati jadi busuk. Bolak-balik saja di situ secara filsafat. Gampang itu. Nah, oleh karena itu penerimaan tentang kerasulan Muhammad ini harus dikaji secara fiskal. Siapa Muhammad ini? Muhammad ini adalah Nabi yang sudah dinubuahkan, risalahkan ribuan tahun sebelum beliau datang. Satu-satunya menjadi saksi yang tercatat dalam 3 kitab, Torah, Nebi'in, Ketubin, Talmud Israel, bahkan dalam Holy Quran. Satu-satunya Nabi yang mengatakan akan datang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Masih, Yeshua Hamasyah, Isa Al-Masih. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih, dalam bahasa di kampungnya Bethlehem, Bait Lam adalah Yeshua Hamasyah. Lahirnya tahun berapa? 6 sebelum Masehi. Muhammad 20 April Isnain 20 April tahun 571. Bayangkan, jarak hampir 600 tahun disampaikan Al-Masih. Terbukti datang Nabi Muhammad sebagai Nabi. Pada waktu itu kalau sampai tidak datang Nabi Muhammad, berarti tidak betul Al-Quran. Dan Al-Quran sudah turun sebelum Nabi Muhammad datang. Buktinya surat Maryam itu masih ada sampai sekarang. Tapi pemahaman kita orang Islam dan Kristen selalu mengidentikan Isa dengan Kristen.
Memang pondasi keislaman kita ini sudah salah dibangun dari awal, sudah salah. Masjid dan rumah kalau pondasinya sudah salah, pasti akan roboh itu, datang gempa sedikit retak dia. Tapi kalau pondasinya dibangun dengan spesi yang kuat, campuran besinya, campuran semennya bagus, ukuran besinya tepat, semennya, pasirnya, airnya pas, insya Allah bangunan ini akan jadi kokoh.